Tahukah Anda, sebelum pandemi COVID-19 terjadi, pekerjaan sebagai praktisi laboratorium dianggap pekerjaan di belakang layar, pekerjaan orang-orang introvert, sehingga kurang diperhatikan. Namun sesungguhnya, lebih dari 70% diagnosis itu ditegakkan menggunakan hasil laboratorium, bahkan untuk monitoring terapi dan menentukan pasien sembuh atau tidak. Pertanyaannya, bagaimana Anda yakin bahwa hasil yang Anda miliki itu adalah hasil yang benar dan akurat? Nah, untuk tahu jawabannya, mari kita ikuti 1 hari di laboratorium Rumah Sakit PHC Surabaya. Ayo. Setiap hari, kami memulai pagi dengan memastikan quality control atau QC pemeriksaan berjalan dengan baik. Jika tidak, kami harus mencari penyebab, melakukan tindakan koreksi, menganalisis hasil, dan mengulang beberapa pemeriksaan jika dianggap perlu. Jika memerlukan alat, harus dikalibrasi dan dicari ke semua sistem apakah penyebabnya adalah manusia, material, metode, environment, prosedur, dan lain-lain. Jika QC tidak terkontrol dengan baik, maka hasil laboratorium tidak dapat dikeluarkan. Tahukah Anda, lebih dari 70% kesalahan terjadi di area pre-analitik. Ini dapat terjadi ketika teknik pengambilan darah atau plebotomi tidak dijalankan dengan benar. Bahkan, apabila kita tidak memastikan sampel tersebut dari orang yang tepat, atau waktu pengiriman yang tidak sesuai, atau jenis sampel yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Tahukah Anda bahwa ada ratusan parameter pemeriksaan di laboratorium, dan setiap hari sampel yang masuk bisa mencapai ribuan. Sampel-sampel tersebut dikerjakan baik secara konvensional menggunakan alat otomatis dan harus dianalisis secara detail sehingga hasil tersebut dapat dikeluarkan. Bukan seperti yang dibayangkan oleh orang-orang selama ini, yaitu kita memencet tombol dan hasil keluar. No. Apabila kita mendapatkan nilai kritis, maka hasil tersebut harus segera tersampaikan kepada klinisi agar penanganan pasien dapat dilaksanakan dengan segera, dan tentunya patient safety menjadi hal yang utama. Selamat pagi IGD dengan Dr. Debbie, ada yang bisa dibantu? Selamat pagi dokter, ini dari Putih dari laboratorium dokter, izin untuk konfirmasi untuk hasil pasien atas nama Bapak Robi dengan nomor rekam medis 127398800 dokter, untuk jumlah trombositnya 11.000 dokter. Baik, terima kasih untuk laporannya, kita laporkan ke dokter spesialis dulu ya. Baik, terima kasih. Jadi dok, dari hasil laboratorium ini untuk hasil tiroidnya pertama menunjukkan hasil hipertiroid. Kemudian setelah 1 minggu dia ada di rawat inap ini, hasilnya menunjukkan hasil yang normal. Jadi kalau menurut dokter ini karena apa ya? Apakah dokter bisa memberikan masukan? Ya, saya kira apa yang dilakukan oleh endokrin pediatriknya sudah tepat untuk menghentikan pemberian Euthyrox. Karena kalau melihat hasil dari hormon tiroid yang awal, itu namanya transient hyperthyroidism. Karena sebelumnya saya lihat pasien mendapatkan kontras. Kita tahu kontras itu akan mempengaruhi kadar dari hormon tiroid, bisa terjadi peningkatan, tapi hanya bersifat sementara. Jadi saya kira ini adalah pilihan yang benar. Jadi penyebabnya adalah sebenarnya oleh karena pemberian kontras. Setiap hari selalu ada kasus yang harus ditangani secara multidisiplin. Disinilah perannya seorang spesialis kedokteran laboratorium untuk menjelaskan situasi-situasi sulit sehingga dapat membantu penanganan pasien secara tepat dan komprehensif. Hasil-hasil laboratorium bisa berubah dengan cepat, mengalami pitfalls dan diskrepansi. Oleh karena itu, perlu diskusi mendalam dari sisi laboratorium bersama dengan klinisi yang merawat pasien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Tuturi Handayani, dokter spesialis anak Rumah Sakit PHC. Sebagai dokter anak, saya mengucapkan banyak terima kasih atas peran serta dedikasi dan kerja keras dari teman-teman laboratorium. Karena hasil pemeriksaan yang akurat dan tepat sangat membantu kami dalam mendiagnosis pasien-pasien kami.
Tetap semangat dan terus menginspirasi. Salam hangat dari Dr. Ana, Rumah Sakit PHC. Halo, selamat hari MedLab Week 2026. Saya ingat sekali ada satu kasus membutuhkan peningkatan diagnosis dari pemeriksaan laboratorium dan itu sangat membantu. Tentunya ini adalah peran dari kontribusi semua teman-teman dari laboratorium. Terima kasih dari saya, Dr. Ana di Rumah Sakit PHC Surabaya, Dr. Angga. Terima kasih IACC, terima kasih IFCC. Selamat merayakan Global MedLab Week 2026. Kami bangga menjadi praktisi laboratorium Rumah Sakit PHC Surabaya.